Government dan Media Gathering Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan media massa dengan tema kolaborasi membangun Nusa Tenggara Timur, media sebagai mitra pembangunan menyatukan narasi dalam semangat ayo bangun Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang kami hormati dan kami kasih, acara selanjutnya akan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak diisikan. Selamat pagi buat kita semua. Banyak kasih. Selamat pagi. Rumah tamu sudah santai banyak kasih. Yang saya hormati teman-teman wartawan semua yang ada pada hari ini. Ibu Priscila di mana? Ibu Priscila. Dia bilang ada 100 orang sama satu. Ibu Priscila 100 orang. Yang saya hormati juga para pimpinan OPD yang ada pada hari ini. Para asisten sekda, staf ahli, dengan OPD terbatas sudah tidak semua kita lalui. Dan semua teman-teman dari yang membantu saya di kantor gubernur di admin pimpinan Bu Kris dan selamat pagi buat semua. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama, minta maaf karena saya pakai baju kaos tadi jalan pagi jadi saya pikir ada penguatan kita santai-santai, saya kan coffee morning. Ini acara santai, jadi minta maaf kalau saya pakai mungkin terlalu santai, tapi saya pikir karena begini Pak Yos kasih, Pak Yos ingatkan kalau rapi. Yang kedua, hari ini memang saya sengaja buat coffee morning hari Sabtu dalam rangka menyampaikan paling tidak kami sampai hari ini itu sudah kira-kira 80 hari. Sudah 80 hari berjalan dan saya pikir karena banyak teman-teman tanya di 100 hari itu dia harus bikin apa aja. Jadi saya bersama kemarin kami rapat pimpinan dengan para pimpinan OPD di NTT, kita bilang hari ini lebih kita ketemu teman-teman media, kita ngobrol-ngobrol. Sekali lagi ini bukan konferensi pers, bukan, tapi kita ngobrol santai. Nanti kalau ada yang rasa penting silakan ditulis, yang tidak penting juga tidak usah ditulis, atau yang mungkin off the record juga tidak usah ditulis. Tapi saya akan sampaikan apa adanya saja biar nanti teman-teman tidak mau lagi lanjut. Kalau ada kata ada hal yang perlu dikasih catatan silakan. Pertama saya mau melaporkan atau menyampaikan terkait dengan program 100 hari Jalan Hijau. Atau sebelum itu saya mulai dulu yang kami punya visi misi program pilar itu, tapi saya pikir harus punya semua. Dasar cinta 7 pilar itu pasti sudah punya semua. Jadi langsung jalan ini langsung masuk ke 100 hari. Kami punya quick wins itu ada 6 dan ada 4 yang tambahan sebagai pendukung kegiatan kami. Quick wins kami itu ada dari mulai kami ingin Posyandu itu menjadi tempat di mana pengendalian stunting itu bisa dilakukan untuk kita turunkan. Dan terkait hal ini, karena kita mau bicara Posyandu sebagai tempat di mana pengendalian stunting itu bisa kita turunkan, itu kami sudah melakukan beberapa kali pelatihan bagi kader Posyandu agar kader Posyandu ini punya ada 25 kemampuan dasar atau minimal 17 kemampuan dasar untuk mereka bisa membantu pemerintah di setiap tingkatan desa untuk bisa menurunkan angka stunting. Ini tentu tidak bisa otomatis tiba-tiba turun angka, tapi kami bikin target nanti seluruh posyandu yang sudah dilatih kader-kader posyandunya ini maupun tenaga kesehatan, di situ angka stuntingnya berapa harus bisa diturunkan, dan itu bisa kita ukur. Dan terkait hal ini juga di beberapa tempat kami sudah sampaikan bahwa sekarang ini kita punya strategi baru untuk menurunkan stunting dengan cara di setiap rumah yang ada anak-anak stunting itu harus memiliki 1 orang yang menjadi pendampingnya ibu yang lagi hamil menyusui tersebut. Kalau dia lagi hamil berarti mendampingi ibu hamil. Kalau
Kalau dia menyusui berarti dia mendampingi ibu menyusui. Jadi kita bikin model ini, model baru di mana setiap rumah yang ada anak-anak stunting atau berpotensi stunting itu, ada yang di rumah itu kita minta untuk mendampingi perempuan ibu hamil menyusui ini dan anak-anak agar mereka bisa makan minum sesuai dengan apa yang menjadi ataupun perilaku kesehatan apa yang seperti dianjurkan. Jadi kalau kita kalau pengendalian demam berdarah itu ada namanya jumantik, juru urusan kesehatan mati-mati jantung-jantung, atau bagi penderita TBC ada namanya pendamping minum obat PMO. Nah untuk stunting ini kita akan bikin juga setiap rumah yang ada anak-anak stunting itu ada pendamping. Jadi mulai bangun pagi sampai ke malam itu aktivitas dari ibu-ibu ini bisa kita kontrol. Nanti dia koordinasi dengan posyandu. Karena kami temukan di lapangan bahwa banyak kita kasih makanan bergizi buat ibu-ibu ini yang makan di rumah bapak. Sebanyak kita lihat. Kan kita sudah tahu bahwa ibu hamil menyusui kan butuh gizi. Kasih makanan bergizi, biskuit segala macam kasih. Yang makan bapak-bapak. Terus saudara bapak. Dengan kami juga butuh. Kalau orang yang makan, daging doang makan, ikan doang makan. Jadi kalau kita ada kisaran perilaku model begini, nanti susah turun. Karena ibu ini butuh dukungan dari para bapak-bapak. Jadi mumpung banyak hasil teman-teman pers dari para bapak-bapak, kalau mau kemas itu, apa ketemu orang di bapak-bapak itu jangan terlalu manoso. Jadi ingat perempuan bakas bapak. Ini buat ibu kan kita cari polanya yang bagus. Yang kedua terkait dengan program One Village One Product. Ada Pak Victor mana? Dan masih ada yang lebih dalam kamu. Nah jadi terkait dengan satu desa satu produk unggulan. Sekarang ini kita sudah lakukan. Mari Mas yang ke depan. Sekarang ini kami sudah lakukan untuk setiap desa yang kita lihat punya produk unggulan itu untuk menjadi contoh. Di mana Pak Sekda ini memang sekarang lagi ngomongin kesehatan, ini terlalu banyak kesehatan. Mau sakit agak banyak, harus stop rokok, stop minum ya Pak Sekda. Ini harus kita cek soalnya sakit aja. Jadi apa namanya? Ini betul ini, jadi kalau saya katakan ini Pak Sekda lagi sakit banyak. Pada ada sakit agak lama belum sakit, tapi mesti stop rokok, stop minum ya. Yang kedua itu terkait dengan suatu produk ini. Kita lagi dorong agar setiap kabupaten kota itu ada 2 contoh kampus, termasuk podcast. Jadi ada dua desa per kita 2 atau 2 desa kelurahan per kita 2 yang mereka punya produk ini bisa menjadi contoh bahwa kita di RKT juga bisa membuat produk unggulan berbasis desa kelurahan yang itu bisa lolos Badan POM dan itu lolos Badan halal dan sebagainya. Lagi disiapkan agar nanti minimal satu kabupaten itu ada 2 produk. Dan tetapi bisa di launching, tapi ini teman-teman Badan POM sangat membantu agar produk-produk dari tingkat desa ini bisa masuk dalam skema demikian, sehingga kalau setiap desa ada produk unggulan, kita juga bisa memiliki paling tidak ada 3.137 untuk desa dan kelurahan berapa Pak Sekda? 300-an ya? Dan 300-an untuk kelurahan sekitar NTB. Dengan demikian, kita punya kekasan terkait produk daerah berbasis desa kelurahan. Yang ketiga, kami juga bikin program, satu hari namanya Gerakan Beli NTB. Nah ini bagus, itu sudah COVID. Pokoknya kami sekarang itu di tingkat Pemda itu seluruhnya harus membeli barang produk-produk NTT atau menjadikan produk-produk NTT yang memang sudah kita produksi di sini yang kelasnya itu seperti di tingkat nasional. Ini kan sudah harus Badan POM, Aquamor, Vikuam dan sebagainya. Dan di mana-mana proses ini saya bilang harus kita dorong yang lebih awal itu masuk ke dalam produk NTT. Karena saya tegur juga kalau ada yang bikin produk dari luar. Kita tidak beli merek air mineral yang lain, harus ada mati. Dan tetap itu. Dan paling mungkin berkurang keuntungan sedikit di NTT. Tapi kalau kita tidak beli Aquafit, Aquamor, Vikuam itu jangan kita mati. Kita kira produk. Ini salah satu contoh saja bahwa kami akan nanti kita beli NTT ini kita dorong terus menerus di berbagai kesempatan. Dan untuk itu
agar gerakan milik NTT ini makin kuat. Selain kami bicara terus berbagai forum dan semua pimpinan daerah juga demikian, kami juga sekarang itu membuat nanti pertama gerai-gerai yang bersifat fisik. Saya sudah minta kepada Pak Sony Dedi sebagai kepala Perindak dan lagi berproses, mudah-mudahan minggu depan segera saya dalam waktu. Jadi kita mau taruh satu di bandara El Tari, nanti kita juga akan minta juga di bandara Labuan Bajo, kami akan minta juga nanti di pelabuhan Lampung itu di Tenau dan di Bolok, dan juga kita akan nanti masuk juga di mall-mall, terutama di mall yang pinjam sewa tanah dan potong tanah. Jadi minimal di Limpo. Gerakan beli NTT ini kita bikin gerakannya agar orang bisa lihat modelnya. Contohnya, nanti di situ mungkin ada barang yang saya di situ. Kalau dia mau beli lagi, kita kasih nomor kontaknya orang masing-masing daerah. Itu yang bersifat revisi mau kita pakai segera. Orang minggu depan Pak Sony kita mulai dulu dari bandara El Tari. Nanti kita akan buat yang namanya untuk platformnya gerakan beli NTT. Lagi dipersiapkan. Jadi seperti kita punya Shopee, Tokopedia, kita di NTT juga akan membuat semacam itu sehingga orang punya akses untuk membeli produk-produk NTT yang memang sudah kita lihat punya kualitas baik. Jadi posyandu tadi sudah, One Village One Product sudah, gerakan beli NTT. Yang berikutnya ini terkait dengan sekolah. Kita mempersiapkan anak sekolah kita untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan, kemudian kampus-kampus terbaik di dalam dan di luar negeri. Teman-teman sekalian, bapak-bapak pimpinan OPD, Mas Sekda dan semua, hari ini dan sementara berlangsung itu di bawah kami minta Pak Amro sebagai pimpinannya untuk memastikan agar anak-anak SMA yang lulus ini, yang sudah lulus banyak sekali, kita 100% di mana-mana itu mereka nanti memilih sekolahnya itu, terutama sekolah-sekolah terbaik itu dengan benar. Kami nanti itu Pak Amro coba cek lagi ya, total berapa sisi NTT yang memang berminat masuk di Akpol dan Akmi. Dengan kerjasama dengan teman-teman TNI Polri, Akpol Resdandim, dan juga kami sudah diskusi dengan Pak Kapolri dan Panargen dan seluruh dan Lampung dan Lantama. Itu anak-anak yang lulus sekolah sekarang itu mereka diarahkan agar bisa dan dipersiapkan agar bisa masuk sekolah-sekolah kedinasan seperti TNI Polri. Juga seperti sekolah imigrasi, sekolah pertanian, STAN, STPN dan sebagainya. Saya itu lebih dari 50 itu Pak. Setelah kita kembali cek lagi itu lebih dari 50. Dan bahkan jangankan anak-anak SMA. Kami sama OPD itu baru 20 tahun itu banyak sekali. Ini apa sekolah-sekolah kedinasan. Nah nanti selain tadi dari Pak Amros yang urusan sekolah umumnya, kalau kedinasan itu di bawah Pak Yos ya, benar? Benar tidak Pak Yos? Benar? Ada berapa yang sekolah kedinasan? Berapa? Kurang. Kalau saya cek banyak kali. Tambah lagi. Ada lebih dari 30 saya itu. Perhubungan saya ada berapa? Ada belasan. Perhubungan saja ada belasan. Ada jenis ini. Jadi kita saja OPD saja banyak betul. Apalagi anak siswa. Ini sebab kita dapat masiku. Orang pergi sekolah sudah nanti dibiayai, bahkan dapat uang satu lulus dari PNS atau kerja di tempat-tempat yang mau dan sebagainya. Nah kami dorong ini agar kita punya anak-anak ini mereka yang pergi sekolah pulang masih pikir lagi cara-cara susah. Padahal ini banyak sekolah kedinasan yang kalau kita kirim ke situ dong, harus bisa kerja baik. Yang keempat, kelima sekarang, kami juga dorong agar ada optimalisasi pendapatan daerah dari aset-aset yang kita miliki atau dari berbagai potensi yang bisa kita kerjakan. Itu saya sudah minta balik semua, orang balik semua. Nah, balik semua. Seluruh kontrak-kontrak kerja kita dengan semua pihak yang hari ini harus direview kembali karena nilai pasar berubah, cek kembali. Jangan sampai kita ini kerjasama dengan orang, pemerintah kalah banyak, pengusaha untuk banyak, kan sudah mulai cek kembali. Jadi kita punya PAD berapa? 1,3. Nah, kalau kita review kembali bisa dapat lebih banyak lagi. Urusan menyangkut kerjasama kita dengan pihak lain. Yang kedua juga terkait dengan optimalisasi retribusi dan pajak. Ini juga sudah kita bahas, nanti itu sudah bisa diperkuat agar kita punya optimalisasi retribusi dan pajak bisa optimal dan baik. Yang ketiga apa Pak Alex?
juga bagus bikin BOP parkir. Karena teman-teman di Jakarta sudah siap untuk kasih full mereka punya alat-alat bagus itu sih kita bayar juga kerjasama bagian di situ. Jadi semua potensi pendapatan daerah yang memungkinkan kita optimalkan, kita optimalkan. Sehingga kalau daerah ini ada pendapatan meningkat, kita bisa pakai banyak dulu untuk berbagai urusan, termasuk juga urusan kita, urusan media dan seterusnya. Jadi ini yang kelima dan terakhir, kami juga akan segera melakukan proses penyegaran di birokrasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini minggu kita cukup banyak. Kalau minggu depan beres, kita bisa pelantikan juga untuk eselon 2-nya minggu depan. Kalau sudah beres di Jakarta, jadi administrasi Jakarta juga tidak bisa cepat. Jadi Pak Yos yang dipastikan bisa selesai minggu depan. Kalau beres di antara Selasa Rabu itu kita kami sudah bisa pelantikan. Kami sudah bisa pelantikan atau Jumat paling lama kita bisa pelantikan untuk eselon 2. Dan setelah eselon 2 selesai, kami langsung masuk eselon 3 dan 4. Dan kemudian kita rapikan akan nanti formasi birokrasi kita nanti pada formasi yang sudah bagus 2, 3, 4 termasuk juga P3K dan CPNS. Memang kemarin saya ketemu orang BKD di ada angka yang menurut saya juga baru tahu juga saya angkanya ada memang ya gimana lagi kita lihat DPR. Kalau 11.000 tambahan P3K dan ASN PNS ini dan masuk itu kita punya pembelanjaan urusan pegawai itu sudah 56%. Dan ini pada tahun yang bisa tertolaknya dari pegawai dan membuat angka 56% ini dia bisa turun cuma ada organisasi TNI. Kalau TNI kita taruh sampai 2T, 2,5T, nah itu mungkin rasio itu bisa turun ya. Sebenarnya Pak bahkan sudah tambah 11.000 pun juga itu menurut ukuran PKD itu belum juga pada komposisi dia masih kurang. Karena sebenarnya saya bilang udah kita jangan bicara dia dulu. Kalau berarti ada yang mau masuk ini bikin dia punya angka minimal ASN dengan beban kerja dan kinerja yang kita mau hasilkan dampaknya. Lebih daripada itu suruh kita kumpul sudah turun lapangan. Pokoknya ASN ke depan ketika ke depan ini kita akan baru dulu untuk masuk kebun, masuk sawah, masuk laut, sawah. Karena kita bisa teman-teman perguruan tinggi dan SMA kita juga mencoba kembangkan potensi daerah dan daerah. Jadi ini 6 tweet yang sementara dan sedang berjalan dan sebentar lagi akan selesai. Dalam 100 hari ini kami perkirakan semua ini tidak ada kendala sudah bisa kita launching. Yang pertama itu terkait dengan posyandu tadi sementara berjalan dan sudah dihasilkan. Sudah berapa ribu sekarang Bu? Oke, jadi kira-kira sudah 2.000-an. Nanti akan mencapai sampai belasan ribu sampai dengan 100 hari nanti pelatih lagi dalam terus. Ini di luar yang dibuat oleh teman-teman dari sektor lain. Jadi kita akan hasilkan 2.000 orang untuk bisa menangani posyandu dengan target penurunan stunting di masing-masing. Yang kedua tadi waktu itu produk jalan. Yang ketiga karena di NTT juga berproses juga jalan. Yang keempat untuk SMA lagi juga terus berjalan. Juga yang sekolah-sekolah dalam negeri luar negeri juga banyak mendapat pendampingan. Kalau di provinsi ini ada Ibu Syarudin. Ibu Syarudin ini sudah rapat dengan Pak Wakil. Ini adalah koordinator ASN yang sekolah luar negeri Ibu Syarudin. Ini dapat tugas khusus dan sudah ketemu dengan Pak Wakil. Khusus ASN di NTT di provinsi ini yang lulusan luar negeri kita juga bikin guru sendiri lagi. Jadi mereka nanti punya tugas untuk bantu anak-anak NTT bisa sekolah di luar negeri. Ini di luar yang menggunakan LSM, di luar kampus-kampus yang teman-teman sekolah di kampus yang sudah bantu kami, tapi ASN sendiri punya guru sendiri. Kemudian juga tadi untuk peningkatan pendapatan daerah nanti Pak Yusuf jadi leadnya. Ini kita kejar terus ini untuk mendapatkan peningkatan pendapatan daerah dengan cara-cara yang baik sesuai aturan dan tidak memberatkan masyarakat secara lebih berat lagi ke depan. Dan terakhir tadi soal menyangkut perbaikan atau komposisi ASN. Jadi 6 sudah kami jalankan bersama Pak Jody Sodoma. Terus berjalan dan nanti pada saat 100 harinya kami akan sampaikan tertulis begitu soal itu. Di luar itu kami juga menambah lagi ada beberapa hal yang bisa membantu untuk 6
Yang pertama meja rakyat, yang hijau melayani rakyat. Ini di bawah komandannya Pak Kadis Komdigi, Kominfo, Pak Edi bersama tim. Itu kami tiap hari menerima pengaduan-pengaduan apa saja yang memang masuk kepada pemerintah melalui visitnya ada di kantor gubernur. Kemudian virtualnya itu bisa melalui platform yang kami buka. Dan ini terdiri dari beberapa dinas dan biro di sana. Sejauh ini sudah berapa laporan masuk, Pak? Total sudah berapa laporan masuk, Pak? Berdiri. 170-an ya? Oke. Dan sebagian besar itu sudah dibereskan, sudah diurus dengan baik. Pokoknya kami dapat misalnya ke polisi, informan ke polisi. Kita cek hasilnya. Kemudian dinas mana pun kita kirim ke situ. Ke daerah pun kita kirim ke daerah. Jadi seluruh pengaduan yang masuk ke provinsi itu kita langsung teruskan kepada pihak terkait dan kita cek bagaimana penyelesaiannya. Kalau itu urusan perhubungan, kasih tim Pak. Urusan misalnya anak-anak dan seterusnya, kirim ke ibu dan sebagainya. Jadi relatif kita kontrol betul bagaimana penyelesaian sesuai aturan dan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sejauh ini saya pernah bertemu dengan Kepala Ombudsman Pak Darius. Pengaduan yang masuk ke provinsi dalam beberapa bulan ini ternyata cukup tinggi dan lebih tinggi daripada yang masuk ke Ombudsman maupun lembaga lainnya. Jadi ternyata kita membuka kanal ini juga membantu biar nanti semua laporan bisa masuk dan diselesaikan oleh provinsi atau pihak lain sesuai aturan. Dan ini salah satu hal yang saya kira baik untuk kita bisa membuka bahwa pemerintahan dan gedung ini terbuka terhadap pengaduan apapun yang masuk. Yang kedua itu kami buat sekretariat bersama untuk membangun NTT. Saat ini memang kita berkonsolidasi untuk LSM dan juga lembaga-lembaga donor membantu. Tapi nanti sampai tanggal 30 Mei sebagai hari terakhir di 100 hari ini, itu kami berencana juga akan melunching nanti seluruh pengurus yang menjadi perwakilan dari sekretariatnya, sekretariat bersama Belgium, sekretariat bersama NTT ini, yang ada di berbagai kota Indonesia yang memang anak-anak NTT-nya banyak atau luar negeri. Dan itu tidak harus sama dengan pengurus Selama di masing-masing daerah itu. Karena kalau memang pengurus yang mau dan otomatis gabung di sini, kalau tidak kita bikin formasi baru. Minimal ketua sekretaris dan bendahara di semua daerah. Karena nanti urusan ini juga kita akan mengajak agar seluruh masyarakat diaspora NTT di mana saja untuk bisa bantu NTT dengan baik. Ini terkait dengan Sekdes, kita bersama sebentar terus berjalan. Yang ketiga, kami juga sekarang lagi fokus untuk menggerakkan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini mana Pak Ledi? Pak Ledi, ini komandannya. Yang jauh boleh bersatu. Desa Merah Putih ini penting. Ayo Pak Ledi. Nah, ini karena menjadi komitmen Pak Presiden agar sebelum hari Koperasi 12 Juli itu se-Indonesia sudah beres. Kami untuk urusan ini juga sudah berjalan dengan cepat. Sudah sebagian sudah diresmikan, sebagian lagi proses. Dan kami inginkan 3.137 desa dan sekian kelurahan itu sudah selesai pembentukan koperasi desa atau koperasi merah putihnya ini sebelum 12 Juli sesuai aturan, yaitu ada musyawarah desa dulu kemudian bikin koperasi. Kenapa kami ada konsen soal ini? Karena ini uang besar mau masuk. Dan kita mesti siapkan betul bagaimana pengurus koperasi mesti bagus. Kemudian masyarakat juga mesti paham bagaimana ini program bisa berjalan. Jangan sampai uang masuk dia kayak dana desa, masuk kemudian tidak diolah dengan baik, kemudian banyak masuk ke berbagai urusan APH. Untuk itu terkait dengan ini, dari kami juga minta teman-teman media itu kalau boleh yang punya keinginan untuk terlibat di sini kita bisa bareng-bareng. Kemarin kami rapat OPD itu dan dilakukan acara dengan koperasi, saya cek satu-satu. Saya bilang begini, kita ini mau urus daerah lain itu memang bagus, tapi mulai dari kampung halaman masing-masing. Pak Sekda kampungnya di mana, desanya itu kepada orang dulu bikin koperasi desa Merah Putih. Saya punya juga sama, Pak Wahyu juga sama, semua kepala OPD kita tugaskan sama. Masing-masing kontak di kampung halamannya, buat para tokoh-tokoh di desa itu kita dulu,
kelurahan berarti koperasi kelurahan Merah Putih. Ini sekali lagi ini uang besar mau masuk, rata-rata mungkin satu desa itu 3-5 miliar, jauh lebih besar dari dana desa. Sehingga lebih baik kita siap lebih bagus, jangan sampai uang sampai kemudian jadi masalah baru. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan dari media apapun yang ingin terlibat, nanti bisa kontak ke Pak Leri, kita bisa koordinasi baik, agar tidak ada satu desa pun di NTT ini maupun satu kelurahan yang belum ada hanya karena kita tidak urus. Dan sekali lagi ini program bagus dari Pak Presiden yang menurut saya bisa membantu kita percepatan pembangunan di NTT. Dan terakhir, kalau tadi Quick Wins ada 6, ini ada 4 sebagai program tambahan kami di luar Quick Wins. Itu adalah bagaimana mulai menekan, menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual. Ini agak belakangan kami masukkan karena kami baru tahu setelah istri saya, ketua EKK di otomatis, ketua deklarasi, ketua posyandu ini, dan juga Ibu Wagub, Ibu Vera Sabawa, mereka menyampaikan bahwa angka kekerasan di NTT ini sudah sangat tinggi. Lebih dari 70% penghuni lapas itu yang masuk dan tinggal di lapas itu karena faktor menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT, kemudian kekerasan seksual di mana-mana lah seperti itu. Nah untuk itu pemerintah provinsi NTT, kemudian kami juga diskusi juga menjadikan dan mendorong agar isu ini juga menjadi isu yang harus kita tanggulangi dengan serius. Di sini hadir Guru Daskodat, ini orang yang memang saya kira konsen soal ini. Saya pikir kita masih punya gerakan bersama, karena kalau tidak ini makin lama ini makin parah. Tadi saya jalan pagi tadi ketemu tokoh LSM senior, saya bagi Boy. Dia bilang gini, Pak Bu, izin itu dilewat itu, Pak akan izin. Dilewat itu ada kejadian burung, ada nah model begitu ternyata banyak, baik ada di sekolah, saya ketemu teman-teman Polri juga mereka juga sering ketemu di polisi, tentara, di ASN dan tanya, ASN cuma ada lapor masuk. Nah ini kalau tidak kita tekan sama-sama bahaya. 70% napi di lapas ini sekarang masuk karena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Itu pertanda peranan sosial kita ini memang lagi rusak. Mohon maaf ya, pemerintah berarti juga apa yang tidak pernah fokus dan wartawan juga mungkin tidak pernah fokus di sini. Polisi tentara juga sama, tokoh agama juga sama. Akhirnya apa hasilnya? Banyak anak-anak dan perempuan yang melakukan kekerasan. Dan bahayanya adalah dalam kompetisi kita untuk mendapatkan investasi kita, orang bisa kesetaya. NTT itu daerah yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan. Waktu susah-susah orang-orang kaya di negeri ini, kalau dia punya istri sudah kayak zaman NTT sudah ramah perempuan atau sudah berinvestasi. Kalau investasi masuk di sini agak banyak misalnya. Jadi untuk karena yang terakhir ini, saya berharap agar kita agak serius. Satu itu bagaimana caranya. Kalau guru ini mungkin dari kota lebih pintar ya, canggih. Tapi misalnya kalau bisa kita bantu dia agar ini isu bisa kita angkat, kita turunkan lagi. Ini karena itu aku sekarang saya tahu ini dia guru SMP ini. Sampai saya sudah ingatkan juga sama Pak Tua, kemudian Bu Vera juga ingatkan Pak Joni, dan saya ingatkan itu semua. Sama dengan Pak Sekda, kita mengenal semua stop. Kenakalan semua itu normal semua. Bahaya Pak, karena korban anak-anak semua. Kalau kita ada di ruang ini kita segera bertobat, kita harus dekati bahaya. Jadi berlaku buat semua pejabat, teman-teman pers, bahwa kita akan serius soal ini. Ini soalnya akan serius. Begitu Jose, mau cepat TPPO ya. Kalau Jose ini kan spesialis urus orang TPPO sampai di Malaysia. Dia dibongkar itu jaringan. Tapi sekarang kita masih jaga urusan di sini kita tahan. Berikut, dia pelaku itu. Betul saya betul. Menurut Romi memang pelaku. Oke, berikut terkait dengan kunjungan dari beberapa kabupaten kota NTT. Saya dan Pak Wagub sudah keliling-keliling ke berbagai tempat. Kami bagi-bagi tugas ya. Jadi saya terputar semua, Pak Wagub terputar sudah sebagian. Itu saya lihat seluruh NTT ini
ada semangat yang sama untuk kita bisa menaik kondisi terjadi. Kami fokus terutama itu kepada program pusat yang ada di daerah. Saya terus saya cek MBG, makan bergizi gratis itu di mana-mana top, jalan semua, kecuali sambil dalam proses. Yang kedua juga saya cek adalah program dari Pak Prabowo hadiah ulang tahun cek kesehatan gratis. Tadi saya dicoba juga, saya tadi saya coba, nonton boleh dilihat, saya cek gratis tapi kalau dia bayar 1.000. Kalau di jalan sini di puskesmas gratis. Saya punya tekanan darah bagus, kolesterol bagus, gula bagus, asam urat tak ada bahaya. Sudah batas bahaya. Nah, coba cek gratis ini. Kita di puskesmas banyak hal gratis di sana. Kalau kita mau bisa. Jadi tadi saya cek di ada mobil ambulans di puskesmas sampai dia bilang dia tiap hari. Kita cek dari kampus ada Dr. Covid saya tiap hari kali saya ada di sini. Dicek gratis daripada bapak kalau dia pilih gambar bayar ratusan ribu. Di sini gratis. Dan dalam pagi di coba setengah kita tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami cek bagaimana program Pak Prabowo ini berjalan. Dan saya sedihnya kenapa ini program gratis banyak orang belum ikut. Contoh Penfui ini dia urus ada 15.000 jiwa puskesmas. Karena saya cek kira 7 orang. 11 orang atau 12. Jadi saya bilang sama kita saya mau Serena karena habis lagi di acara APEX. Saya bilang buat ini kita mesti kerja sama-sama. Ini program ini kan gratis, presiden mau program. Jangan sampai kita tidak antusias. Ini besok kalau Kemenkes ini bikin dia punya parameter yang dapatkan dana dari pusat untuk kesehatan salah satu parameternya adalah angka pemeriksaan cek kesehatan gratis harus sekian 10%, Pak. NTT bisa susah semua. Ya kan sudah kasih gratis itu sudah mau kita lihat, Pak. Itu saya sudah pernah level ini kita kerjakan. Jadi kita memang maaf sampai level kita hobi ini meminta program. Orang suka sih, saya kerja bapak ya. Nah kalau orang kerja bapak, mana orang kasih untuk program lain. Jadi ini kalau boleh teman-teman media itu kalau bisa di Parisa mau bikin berita, medsos biar orang mulai rame-rame. Orang bantu Penfui. Dia Penfui, suksesan betul. Nah, dia betul. Hah? Ya pada besar pernah. Pada itu jauh-jauh. Tapi maksudnya kita coba kita juga bisa mulai. Jadi ini program gratis yang mulai. Saya juga cek kita beberapa program terkait dengan swasembada pangan. Mana Pak Bung? Mana Bung? Berdiri. Pak Bung ini saya akan Menteri Pertanian. Tadi titik saya Menteri Pertanian. Pak Mel di titik Pak Bung ini orang kerja bagus menurut Menteri Pertanian. Tapi boleh bersepakat dan dia Pak Menteri. Ukuran bagus saya mau cuma satu aja. Ada peningkatan produktivitas pertanian tidak setelah kita kasih segala macam. Kasih bibit, kasih pupuk, kasih hasil dan segala macam kasih. Kita Pak Menteri kalau itu kita kasih. Jadi Pak Menteri sekarang dorong berbagai daerah untuk bagaimana kita bisa tingkatkan kita punya produksi sekarang. Nah, kalau tidak produksi naik mau atau contoh terus Pak. Dan itu perjanjian dengan Pak Menteri. Pak Menteri dukung kita banyak program di sini sekarang. TNI bantu di Padi, polisi bantu di Jagung. Kemudian kejaksaan membantu di Koperasi Merah Putih. Angkatan Laut bantu di garam dan rumput laut dan urusan di bagian laut. Kemudian Angkatan Udara sekarang bantu juga di bagian pertanian dan jagung dan sebagainya. Jadi semua sudah turun. Nah kalau teman-teman wartawan, teman-teman media, misalnya juga mau bikin 1-2 contoh, ini contoh ya. Mungkin ada teman-teman pers yang bilang, Pak Gu, kalau mau bikin contoh untuk ada daerah yang bisa mengembangkan pertanian atau peternakan, perkebunan dan sebagainya. Dalam jangka yang bisa pemerintah provinsi bantu dan pemerintah pusat dan tingkat 2, tolong juga sama dibikin. Kalau tidak harus kita yang kerja, tapi kita bisa bikin di tempat di mana mungkin ada kita punya keluarga, teman-teman, saudara dan kawan yang memang punya kemampuan tapi tidak punya akses ke kami ke provinsi atau tingkat 2. Kita bisa bantu. Saya lihat pengalaman kemarin itu, saya lihat Bobo dan teman-teman kami tadi itu, bahkan di gereja misalnya gedit itu kalau butuh dikasih. Ada di gereja Katolik mana butuh dikasih. Mesin mana butuh terima
kasih sejauh bisa kita kasih kepada siapapun ya. Karena beliau ini dapat tugas khusus, kita punya klaster komunitas sendiri, klaster lembaga, klaster kayak kelompok khusus kita juga sendiri. Khusus pertanian, kita punya banyak dari perusahaan yang kita gunakan. Kemudian swasembada energi, ini juga program dari Pak Prabowo. Kami juga dengan dengan berbagai pihak, kami juga dorong agar energi ini kita juga swasembada. Swasembada itu artinya kita coba kembangkan potensi lokal terkait dengan kita punya pembangkit energi. Yang kemarin sempat agar di Flores geothermal itu cuma salah satu saja. Kami lagi akan juga nanti untuk yang LTS, yang surya, yang bayu, yang angin dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah berjalan ini, posisi pemerintah provinsi untuk geothermal tidak berubah. Untuk geothermal itu kalau bagus teruskan, kalau dia kurang bagus tapi bisa diperbaiki untuk biar lebih bagus lagi, seperti yang orang punya aspirasi, termasuk dari konsumen, kita perbaiki sampai bagus, kita teruskan untuk geothermal. Yang jelek itu terus musim-musim. Jadi yang bagus terus, kayak Ulumbu itu relatif tidak isu. Ulumbu yang ada di Manggarai Induk ini, itu sejak diresmikan dan dipakai 2012 sampai hari ini, pembangkit Ulumbu kurang lebih 10 MW itu relatif tidak ada isu. Ada pun sekarang ada isu tentang bagaimana produktivitas pertanian yang akan sedikit menurun, itu mesti kita cek. Tapi secara umum tidak banyak isu di situ, akan tidak ada isu. Dan itu geothermal di Manggarai yang ini sudah jalan dengan baik 2012 sampai 2020, 13 tahun aman. Bahwa ada seperti kayak di Sokoria itu, yaitu kita cek, kita perbaiki. Kita perbaiki sampai tuntas seperti yang Abu Mendes sampaikan ataupun lembaga-lembaga lingkungan sampaikan. Kita akan perbaiki sampai baik, jalan terus. Yang dia buruk, yang tidak bisa betul-betul diproduksi dan dipakai dengan berbaik, tutup saja. Jadi posisi Pemprov dari awal begini dan kami tidak akan bergeser. Ini sudah terus. Saya sudah sampaikan ke Menteri bahwa kami akan seperti ini sehingga nanti Pak Menteri juga memahami. Dan mereka juga memahami ya udah. Posisi pemerintah sudah seperti itu udah oke. Nanti kita akan penting di lapangan. Nanti akan ada tim segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi geothermal di case by case, satu titik demi satu titik. Nanti dipimpin oleh Ibu Rita akan cek di lapangan bersama dengan ahli-ahli independen. Kami akan minta bantuan dari kampus-kampus dari dalam dan luar NTT, para ahli yang bagus untuk cek soal ini. Ini semua terbantu dengan baik. Dan ini beberapa yang kami temukan di NTT dan relatif saya kira sudah bagus perjalanannya. Juga kami dengan NTT juga mendorong program dari provinsi juga bisa masuk ke tingkat 2 dan juga sebaliknya. Dan juga tentu membawa berbagai dukungan dari provinsi seperti dari pendidikan. Ini Pak Amrosi memang paling ditakuti dan disegani di seluruh NTT. Dibandingkan dengan gubernur wakil gubernur Sekda apalagi orang yang takut kalau guru-guru itu dan gubernur takut dan Pak Amrosi. Walaupun badannya kecil ini tapi berbahaya. Ini penanggung jawab urusan sekolah-sekolah. Sekarang ini Pak. Kemarin saya kamu dia begini. Sampai di Jawa, saya lihat bantuan makanan lebih tinggi. Sebaik lumayan bahkan di sana. Kok masuk dari kecil oleh ND lebih tinggi daripada Manggarai kami. Kemudian adalah argumentasi yang dibangun. Nah, tapi saya kamu dulu. Ini ternyata bisa kita bagi-bagi melalui ini jadi bantu sekolah, bantu pendidikan. Apakah itu berapa analisis ya? Ini saya nggak begini dan analisis sudah dibangun di sini dan di DPRD. Biasanya ada diskusi dulu untuk menentukan daerah ini kita bangun sekolah apa, bantu alat apa dan karena itu diskusinya nanti dengan komisi berapa ya? Komisi 5 ya? Jadi ini saya duluan saja dengan Pak Bos. Dan saya waktu keliling-keliling itu semua kepala sekolah yang tidak hadir atau tidak ada keterangan tidak hadir, saya minta Pak Bos panggil ke depan kita bina dulu. Biar mereka juga bisa siapkan diri untuk berusaha dengan baik. Jadi relatif 22 kabupaten kami sudah dengan baik dan nantinya saya sudah minta tim dari provinsi. Kami akan membuat buku, ada 2 buku yang nanti dan saya akan biasakan untuk kita ini bertanggung jawab dalam bentuk buku. Jadi buku ada 2, nanti 1 buku terkait dengan keliling NTT saya dan Pemerintah Selama itu buku sendiri. Kemudian juga buku ada aktivitas pemerintah satu saya di provinsi, pertanggung jawaban kami nanti sendiri. Ada 2 buku yang kami bikin di provinsi ini di tahapan 100 hari kerja ini.
sehingga nanti itu bisa jadi ukuran juga untuk baik teman-teman pers, akademisi atau masyarakat luas bisa menilai oleh secara objektif apa yang sudah kami lakukan dan kami kerjakan dalam 100 hari ini. Di pusat sendiri nanti saya minta juga teman media Gusti Tiro untuk juga membuat buku perjalanan 8 hari seluruh bupati, wali kota dan gubernur keliling Jakarta kemarin. Jadi kemarin kami di Jakarta juga kami minta buku juga dan nanti ada pertanggungjawaban publik juga yang kami lakukan untuk masyarakat NTT. Dan terakhir seperti sudah disampaikan bahwa hari-hari ini kita lagi dapat masalah yang tidak mudah bagi kami. Dan kemarin sudah kita ada proses di hukum yang terjadi ya. Kejaksaan sudah menetapkan tersangka untuk pembunuhan Maises dan sekian orang bersalah juga jam berida. Nah saya bicara jam berida dulu. Yang berida kan seluruh dua direksinya dan satu kepala divisi bersalah sudah diambil semua proses hukum. Prinsipnya provinsi NTT kami pemerintah provinsi menghormati proses hukum yang terjadi dan tentu kami akan koordinasi dengan OJK untuk bagaimana mengisi kekosongan pengurus yang ada di Jamkrida dan tentu karena ini proses hukum sudah berjalan kita hormati karena ini menjadi bagian dari penegakan hukum yang terjadi dan pengisian direksi Jamkrida akan kami lakukan terutama menuju sebenarnya kami juga mempersiapkan rules buat Jamkrida untuk pengurus baru baik itu di direksi maupun komisaris. Nanti akan kami persiapkan dengan baik sambil dengan koordinasi dengan OJK dan aparat hukum terkait dengan kondisi yang ada ini. Terkait juga dengan Bank NTT juga kita rencana usaha 14 Mei nanti aksesornya sudah dibentuk orang-orang yang menurut saya punya kapasitas bagus untuk menilai ada kalau saya salah 28 yang melamar anak-anak NTT sendiri maupun orang NTT melamar untuk menjadi pengurus. Proses lagi berjalan, aksesornya juga orang-orang yang saya pikir bagus-bagus, ada Prof. Benu, ada Pak Transgana, dan ada 3 dari luar NTT, tapi ini 2-nya anak NTT. Saat itu Pak Robert Militea, ini sekarang Pak Transgana dia menanya direktur di Danantara, yang juga ngurus Danantara yang sekian 1.000 triliun ini, dia ada di situ juga. Orang Manggarai, kemudian ada Ausius I, itu juga orang PTU mantan deputi dan juga ada reksa dan komisaris sektor keuangan dari Timur Tengah Utara. Dan ada satu dia Ibu Deni Purbasari. Ibu Deni ini dia yang dulu ngurus kontrak kerja dan masih ngurus sampai sekarang. Itu penasehat ekonominya Presiden dan Wapres. Jadi saya minta bantu aksesor kita punya direksi dan pengurus komisaris NTT. Mudah-mudahan nanti dia akan yang terbaik. Kalau saya Pak Gubernur jawab sampah, saya belum tahu itu jawab sampah. Kalau masih gila. Jadi pokoknya direksi komisaris ini kita nilai dengan objektif. Nanti yang terbaik kita minta untuk urus Bank NTT dengan baik. Seperti saya sampaikan sebagai pengantar. Nah nanti kalau boleh kita nanti sambil ambil makan atau ngobrol santai. Jadi model sama kayak lawyer clubnya si Kartilias, jadi dia main bergerak. Jadi saya mau ngomong apa, main bergerak. Jadi sambil kita makan, sambil ngomong, jadi suasana santai, jadi bisa ini bukan rapat atas KPD politiknya. Ini pertemuan dengan pertama itu masih bikin santai. Bagus dulu kita bikin meja satu meja, karena kita banyak orang di meja. Jadi habis ini kita ambil makan dulu kira-kira mungkin pada 5 menit, jadi kita bisa ngobrol dalam model saya Indonesia Lawyer Club. Jadi mic yang bergerak, kita mendengarkan teman-teman punya masukan, kritik, saran, pendapat, apa saja. Di forum ini kemudian bisa kita respon. Kalau pertama ini saya jawab, saya akan begini, nanti sebentar sudah masuk di masing-masing bidang terkait. Kalau tanya kenapa rumah sakit umum kuat jadi gitu, nah tanya di direk operator tersoka. Jawab langsung Pak. Kenapa orang masuk ke pelayanan lama sekali? Masuk di GD juga kuat itu kepada orang tanya bagaimana dengan urusan pariwisata NTT, itu Pak Nur di urusan. Kalau tanya bagaimana dengan urusan perkembangan politik NTT, itu boleh kita urusan. Bagaimana dengan sudah urusan paski-braka segala macam itu boleh kita. Nah itu. Dan seterusnya, kalau kita pendapat ahli ada Pak Alus Kusi. Dan kemudian Pak Sekda Semarang sama Pak Alus. Alus sudah jadi orang provinsi lagi yang terjadi bikin kota. Pasti bawa PD kota berapa sebesar. Saya pikir begitu saja bisa saya sampaikan.
kita ambil makan dulu, setelah itu kita duduk masing-masing, kemudian kita dialog model kayak Karnelia, jadi main bergerak untuk kita dengar. Demikian bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam satu kita semua dan hidup wartawan yang penting. Menyampaikan program-program kerja yang begitu luar biasa dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk kita kerjakan bersama-sama demi kemajuan pembangunan Nusa Tenggara Timur secara khusus dapat mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. Baik, selanjutnya. Optimalisasi pendapatan yang tadi disampaikan dalam program 100 hari ini, teman-teman semua, saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005, yaitu untuk merasionalisasikan target-target pendapatan terutama PAD sampai dengan 50%. Atas dasar itulah maka salah satu subjek salah satu subjek dari pajak dari PAD kita yaitu pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor ini dilakukan rasionalisasi. Kita akan terus, jadi soalnya jawabannya adalah kita akan terus setidak-tidaknya nanti dalam awal bulan depan per 3 bulan ini kita lakukan evaluasi yang nanti kita coba sejajarkan dengan regulasi-regulasi terkini tentang tingkat persentase penyerapan atau tingkat realisasi dari khusus untuk PKB dan BPKB. Tadi disarankan untuk nanti dipikirkan. Saya pikir ini satu pikiran, satu usul yang baik. Ya, nanti kita akan coba mendiskusikan lebih lanjut. Poinnya adalah ini untuk kepentingan publik. Semakin banyak PAD yang masuk untuk dari sektor PKB, BPKB, kita juga akan bisa menggunakannya untuk bisa antara lain misalnya rehabilitasi jalan, jalan dan sebagainya. Kemudian tentang pajak bumi dan bangunan ya yang tadi disampaikan ini sudah kita pikirkan nanti teman-teman, ini kewenangan pemerintah kabupaten kota untuk pajak bumi dan bangunan yang tentunya secara struktural dari kabupaten kota akan melaporkan ke provinsi, dan hemat kami adalah tentang penghapusan pajak bumi dan bangunan ini mungkin kita buat formula lainnya, mungkin kita buat pakai subsidi dan seterusnya, tapi ini nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah kabupaten kota karena kewenangannya ada di kabupaten kota. Lalu yang kedua dari Pak Martin, maaf kalau saya salah ya, dulu pertama saya mungkin ya dalam kaitannya tadi dengan OVOP meningkatkan daya beli. Tentang swat produk ini sudah kita siapkan, sekali lagi kita sudah siapkan, dan teman-teman Bapak Ibu para wartawan, satu hal yang saya harus katakan bahwa sepanjang sejarah NTT kita yang sudah dibentuk 20 Desember 1958 yang lalu, Pak Melki dan Pak Joni lah orang utama yang menggagas tentang yang antara lain banjir sempurna untuk ya kita sebut saja untuk membangkitkan kembali
membangunkan kembali hasil kita untuk kita bisa berindustri secara baik. Tidak ada satu daerah, tidak ada satu negara di dunia ini yang bisa maju tanpa ada industri. Itu hukumnya. Sehingga tentang OVOP ini teman-teman, kami sudah melakukan internal pemerintah, kami sudah melakukan pengkajian. Betul yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, one village one program, satu desa atau satu kampung satu program, tetapi ukurannya akan ada dua saja, yaitu skala ekonomi atau skala usahanya bisa satu produk itu lebih dari satu desa, tetapi poinnya itu harus dalam satu kabupaten yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendasarkannya itu dengan analisis pasar. Di dalamnya itu adalah pasar berkaitan dengan harga, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan promosi dan sebagainya dan sebagainya. Yang setelah kita akan launching itu semua. Lalu yang berikut berkaitan dengan ya koperasi desa dan seterusnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis. Asli, saya pikir ini sudah bagus sekali. Lalu yang berikut tentang Bank NTT, saya pikir nanti Pak Gubernur akan merespons secara langsung karena ini ada hal khusus yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, terima kasih untuk apresiasi yang tadi sudah disampaikan, yang kita mulai jam 7 dan seterusnya. Ya, kemudian saya pikir itu ada satu teman-teman adik-adik Bapak Ibu wartawan semua yang saya kasih semangat ini tentunya kita tetap jaga. Ya, sekali kita tetap kita jaga untuk kita berkolaborasi, berinteraksi, kita berkoordinasi dalam satu percakapan kecil, dalam satu diskusi kecil antara Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan kami di awal-awal kepemimpinan beliau. Ada satu hal yang saya bukan sedikit saya tertegun sekali, satu semangat, satu filosofi hidup atau kehidupannya Bapak Gubernur. Bapak Gubernur itu adalah mau menjadi serva servorum, mau menjadi pelayan dari sekalian pelayan untuk EPT. Ini luar biasa dan mari kita mendukung beliau dengan kerja-kerja yang lebih praktis. Kemudian yang berikut dari Ibu Sri Lutfi, ya dukungan pemerintah untuk ke media-media, saya pikir ini juga kita sudah memberikan perhatian, tetapi memang belum maksimal. Tentunya ini ya tadi sudah ada 129, kita lihat kemarin dengan kondisi anggaran kita ya. Sekali lagi kita melihat dengan kondisi anggaran kita akibat dari adanya efisiensi dan sebagainya. Ya, secara praktis kita belum bisa memberikan bantuan real kepada semua media, tetapi mari kita bangun kerjasama, kita bangun kolaborasi ini secara baik. Kemudian juga dari Radio Trilolog, ya saya kira dari yang sudah disampaikan ini saya kira bagus sekali. Teman-teman sekalian, para wartawan yang saya hormati, tadi ketika dari Trilolog itu tadi menyampaikan kepada kita semua, ada satu bisikan Pak Gubernur kepada saya bahwa dalam kepemimpinan beliau ini tetap nilai-nilai humanitas tetap terjaga. Jadi terima kasih atas perhatian dari para wartawati yang memberikan perhatian untuk ya peradaban kita, untuk nilai-nilai humanitas kita ke depan, untuk kita tetap menjaganya dengan baik. Dari Fox NTT, ya terima kasih atas semua yang sudah disampaikan. Ya minta maaf kalau memang ada beberapa yang tidak respons, termasuk dari kami juga yang jarang merespons. Ya, saya termasuk yang jarang merespons terhadap ini. Ya bukan apa-apa, tetapi memang karena ya saya harus tahu otak ini. Ya, jadi kemudian saya juga kurang minum kopi, jadi saya sering membacakan. Oke, satu hal yang penting yang tadi sudah disampaikan dari Fox NTT ini bagus sekali untuk juru bicara
juru bicara Pemprov NTT yang tupoksinya itu akan ada di Bima Tim. Ya, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Kominfo, tetapi dalam konsep kami mudah-mudahan akan dalam waktu dekat kita akan membentuk satu unit khusus untuk sebagai jubir dari pemerintah Provinsi NTT. Karena namanya jubir, ya, ini harus ada syarat dan ketentuannya sehingga tidak semua bisa melakukan menempati posisi yang seperti itu. Kemudian yang berikut dari tadi yang saya generasi dengan Pak Gubernur, maaf saya berlama, Pak Majoyi, ya tentang garam saya pikir ini semua sudah disampaikan. Terima kasih apresiasinya. Kemudian ya tentang garis pantai ini menjadi penting dan sudah ada dalam konsep. Setidak-tidaknya teman-teman ini kami pastikan akan masuk di dalam RPJMD dengan adanya 1157 ya kilometer ini garis pantai yang ada. Ini juga potensi untuk antara lain 20 tahun yang nanti kita akan kita sudah masukkan ke dalam RPJMD untuk nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut pelaksanaannya dengan kabupaten kota. Lalu yang berikut dari ya produk-produk yang masuk ke Alfamart ini saya pikir ini luar biasa, bagus sekali. Untuk beberapa sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur sejak awal, termasuk di bandara seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan kepada kita semua. Ke depan tentunya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada, berkoordinasi ke Bepom dan seterusnya, kita akan segera memasukkan produk-produk itu ke sana. Memang tidak semua produk, tetapi akan diatur secara selektif. Lalu dari Pak Yosef Bataona tentang pendidikan yang akan ke luar negeri, ini jadi penting. Akan ada ya, contoh seperti di kampung Inggris yang kemarin sudah pernah ada, saya pikir oke. Lalu yang terakhir, ya pemikiran dari Pak Yosef tentang bentuk kemitraan, pelatihan untuk usaha dan sebagainya, saya pikir itu nomor yang kesekian ya. Tapi yang nomor satu ini saya menanggapinya bagus, yaitu untuk sama-sama kita rumuskan program peningkatan kapasitas, ya, program pembelajaran, peningkatan kapasitas, peningkatan profesionalitas dari para wartawan. Untuk kita akan memberikan perhatian khusus dari pemerintah PPNT sehingga semakin hari profesionalitas dari wartawan ini bisa bersaing dengan negara lain. Ya, saya tidak-tidaknya untuk di Indonesia. Judulnya Mungusang Metel, ini tentang salah satu penyair NTT kelahiran Unggulan Nuparangi yang sudah meninggal, dan atas dukungan dari Pemprov lewat Bapak Diskusi waktu itu diteruskan Bapak Amros, kita sudah 3 tahun mengadakan festival sastra di Sumba, di Atombo, dan kemarin di TTS yang puncaknya rekor muri 10.000 siswa membaca puisi, dan itu adalah puisi karya saya. Ini semuanya pemain belakang layar semuanya. Kali ini pagi hari ini hari Sabtu, kami pilih jajaran pemerintah provinsi NTT, saya dan semua teman-teman, asisten, staf ahli, pimpinan OPD semua yang ada di sini. Bersama teman-teman media, teman-teman jurnalis yang kami bekerja untuk menulis atau mengatakan apapun tentang NTT dengan perspektif masing-masing. Kami duduk di sini, mampir saja, berbicara banyak hal terkait dengan bagaimana kita bermitra, presiden dan pemerintah terbaik. Dan yang saya dapatkan adalah 80 jurnalis. Semoga dari pertemuan yang baik ini kita bisa sama-sama menghormati satu sama lain, memberikan kritik saran, masukan kebaikan kita ke depan, dan juga untuk saling berkomunikasi dengan baik dan terbuka agar wartawan yang bisa komunikasi dengan negara juga sebaliknya, dan juga membuat semua sebagian NTT ini bisa bekerja sama membangun NTT dari desa, kecamatan, kelurahan,
Kabupaten Provinsi Bersama-sama hidup